Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hukum Islam di masa Rasulullah SAW, dan kita sudah tahu bahwasanya di masa Rasulullah SAW itu ada dua fase. Yang pertama adalah fase Mekah dan fase yang kedua adalah fase Madinah. Masing-masing dari fase tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Maka sekarang kita masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu perkembangan hukum Islam di masa sahabat senior. Yang dimaksud dengan sahabat senior di sini bisa kita nyatakan sebagai fase Khulafaur Rasyidun, yaitu fasenya khalifah yang 4. Dimulai dari Rasulullah SAW wafat hingga perpindahan kekuasaan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Kalau kita lihat dari sisi politik, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan petunjuk siapa yang akan memimpin umat setelah Rasulullah SAW wafat. Kecuali menurut Syiah Rasulullah SAW sudah berwasiat bahwasanya pengganti Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Tapi menurut Ahlu Sunnah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan mengganti Rasulullah SAW. Atas dasar ini, ya karena kita Sunni, maka kita ambil pendapat yang ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat Ansor ketika itu sudah berkumpul terlebih dahulu, dan saat itu tidak mengajak kaum Muhajirin. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk membicarakan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Lalu kemudian ketika para Muhajirin mendengar kabar itu, mereka langsung mendatangi sahabat Ansor yang sedang berkumpul di sana. Maka terjadilah di sana diskusi, dialog, bahkan debat. Para sahabat Ansor menyatakan, kami yang menolong Rasul, kami yang menolong Muhajirin, kami yang sudah mengorbankan harta untuk kalian, maka kami lebih berhak untuk memimpin. Sedangkan kaum Muhajirin menyatakan, kami sudah bersama Rasulullah SAW sejak awal. Sejak beliau berdakwah pertama kali, kamilah yang masuk Islam pertama kali, kamilah yang menolong Rasulullah SAW pertama kali. Maka pemimpin haruslah dari kami. Ada yang menyatakan, kalau begitu ya sudah, dari Ansor ada seorang pemimpin, dari Muhajirin ada seorang pemimpin. Namun akhirnya Sayyidina Umar menyatakan, Abu Bakar telah Rasulullah SAW ridhoi untuk menjadi imam sholat. Laqad radiya Rasulullah SAW Abu Bakrin lidinina. Rasul telah meridhoi Abu Bakar untuk agama kita, maksudnya sholat. Karena pada masa Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW sholat. Dan memang ada beberapa kejadian lain ketika Rasulullah SAW tidak bisa menjadi imam sholat, ketika itu imam sholat asar, karena Rasulullah SAW hendak menyelesaikan suatu masalah di suatu daerah. Lalu kemudian Abu Bakar mengimami. Terus kemudian ternyata di tengah-tengah sholat Rasulullah SAW masuk. Dan ketika itu para sahabat melihat Rasul masuk, para sahabat mereka ngasih kode kepada Abu Bakar. Ngasih kode bahwasanya di belakang ada Rasul. Sadar bahwasanya orang-orang pada ribut di belakang, akhirnya Sayyidina Abu Bakar sedikit melirik ke belakang, ternyata di belakang ada Rasulullah SAW. Akhirnya
Rasulullah SAW ketika melihat Abu Bakar hendak mundur, Rasul mempersilahkan, terusin aja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur hingga akhirnya Rasulullah SAW masuk. Itu bukan dalam kondisi Rasul sakit, tapi dalam kondisi biasa ketika Rasulullah SAW ada keperluan di luar yang hingga akhirnya beliau tidak bisa ikut sholat jamaah. Nah, kan para sahabat juga ternyata menjadikan Abu Bakar sebagai imam, dan Rasulullah SAW juga meminta Abu Bakar untuk menjadi imam ketika di masa Rasulullah SAW sakit. Atas dasar ini Umar menyatakan, laqad radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin lidinina afala nardahu lidunyana. Kenapa kita tidak ridho Abu Bakar lidunyana, untuk dunia kita, untuk menjadi pemimpin kita di dunia. Akhirnya para sahabat setuju karena memang mereka mengetahui Abu Bakar adalah orang yang bersama Rasul ketika hijrah. Abu Bakar adalah orang yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak di Mekah. Maka jadilah mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat Muhajirin dan Ansor mereka sepakat Abu Bakar menjadi khalifah. Meskipun saat itu masih ada segelintir sahabat yang tidak sepakat, tidak menyepakati itu. Di antaranya Sayyidina Ali, Siti Aisyah, yang mereka tidak, Siti Fatimah, mereka awalnya tidak setuju dengan adanya ini. Karena kok orang-orang lebih mendahulukan pemimpin daripada mendahulukan pengurusan jenazah Rasul. Tapi mereka akhirnya sudah berdamai, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, mereka sudah meridhoi dan membaiat Abu Bakar, ya akhirnya sudahlah. Urusan khilafah selesai. Lalu kemudian Abu Bakar, beliau diuji dengan banyaknya umat Islam yang keluar dari Islam. Bahkan ada orang yang mengaku sebagai nabi. Dan juga banyak orang yang tidak mau lagi membayar zakat kepada Rasulullah SAW, kepada negara. Inilah yang menjadi proyek utama yang dikenal di masa Abu Bakar, yaitu peperangan melawan murtadun, melawan orang-orang yang murtad, dan peperangan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Daerah kekuasaan Abu Bakar saat itu, beliau mengembalikan kekuasaan, mempersatukan kembali bangsa Arab yang terpecah-pecah setelah Rasulullah SAW wafat. Kira-kira kalau kita lihat peta, gambarannya adalah kekuasaannya di Jazirah Arab. Kalau di selatan Yaman dan Oman, di atas kira-kira hanya sebatas Saudi saja. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar sakit dan beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Nah, di masa Umar bin Khattab, beliau banyak melakukan pembebasan daerah hingga akhirnya daerah umat Islam kekuasaannya membentang dari Persia di sebelah timur hingga ke Mesir di sebelah barat. Itu di masa Umar bin Khattab, dan ketika masa Umar bin Khattab, ketika di akhir masa beliau tidak menunjuk satu orang pengganti sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar. Tapi Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang yang akan bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab. Hingga akhirnya setelah Umar wafat karena dibunuh, lalu kemudian para sahabat yang 6 orang itu mereka bermusyawarah dan terpilihlah saat itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman bin Affan mendapatkan cobaan yang luar biasa berat karena saat itu terjadi pemberontakan. Bahkan hingga akhirnya orang dari berbagai daerah yang terhasut itu mereka datang ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan, hingga akhirnya beliau wafat di situ. Ada orang yang masuk ke dalam rumah dan membunuh Sayyidina Utsman. Lalu kemudian di antara sahabat yang tersisa tadi, di antara 6 orang yang tersisa 5 orang, maka terpilihlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah yang awalnya sejak zaman Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah, beliau memindahkannya ke Kufah. Saat itu umat Islam sudah mulai goyah karena sebagian sahabat
Sebagian orang-orang ada yang menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari Bani Umayyah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menjadi pemimpin utama yang pemimpin dari kelompok ini yang menuntut Sayyidina Ali. Seharusnya Ali bin Abi Thalib melakukan ini sejak pertama kali diangkat sebagai khalifah. Ini harusnya menjadi tugas utama Ali bin Abi Thalib sebelum beliau mengurusi yang lain. Tapi ya begitulah terjadi. Sayyidina Ali, beliau tahu apa yang menjadi prioritas beliau, hingga akhirnya terjadilah perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang Siffin di sana, dan hingga akhirnya berujung kepada Sayyidina Ali melepaskan amanah sebagai khalifah, dan lalu kemudian dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga akhirnya kepemimpinan Islam sejak saat itu berubah dari yang tadinya syura antara sesama muslim menjadi dinasti, hingga berujung sampai ke dinasti Utsmani, bahkan sampai sekarang. Kira-kira itu kalau dilihat dari sisi sosial politiknya. Kalau dilihat dari sisi syariatnya, pertama, kita sudah tahu bahwasannya di masa Rasulullah SAW wafat, Al-Quran sudah selesai. Sunnah Rasulullah SAW juga sudah selesai. Al-Quran sudah beres, sunnah juga sudah beres. Maksudnya tidak ada lagi tambahan karena memang sudah selesai. Dan kita pun sudah mengenal, dan mungkin di antara kita sudah hafal ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ada yang perlu kita luruskan pemahaman tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Yang sempurna itu apa? Banyak orang yang dengan landasan ayat ini mereka menyatakan, Islam itu sudah sempurna, ngapain ditambah-tambahin lagi? Di zaman Rasul itu tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan. Kenapa kamu harus mengadakan yasinan tahlilan? Bukankah agama Islam itu sudah lengkap? Kalau dipikir-pikir ya, ini ya benar juga gitu. Karena di masa Rasul tidak ada, kenapa harus dibikin lagi? Tapi kalau kita pikir lebih dalam, ini logika sederhana yang menyesatkan. Kenapa? Karena tidak berarti segala hal yang tidak ada di zaman Rasul itu selesai. Maksudnya tidak berarti segala hal yang tidak ada di zaman Rasul tidak boleh ada. Kalau begitu, Al-Quran yang selama ini kita pegang, yang ada dalam bentuk buku, itu tidak ada di zaman Rasul. Maka pemahaman tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, itu perlu kita luruskan. Bahwasanya yang sempurna itu bukan ajarannya. Yang sempurna itu adalah sumbernya. Bahwasanya Al-Quran sudah selesai di situ. Sunnah juga sudah selesai ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tapi ajaran Islamnya, lalu kemudian hukum-hukumnya, permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat Islam tidak berhenti di situ. Ini yang kiranya perlu kita pahami bersama, agar jangan sampai cuma dengan ayat ini lalu kemudian kita menjadikan ayat ini sebagai senjata pamungkas untuk melarang segala hal. Nggak boleh ada tahlilan karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nggak boleh ada yasinan karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tambah lagi Rasulullah SAW menyatakan, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nanti dulu. Pemahaman tentang ayat ini, pemahaman tentang hadis ini perlu kita luruskan. Jadi, yang bisa kita ambil pertama, bahwasannya Al-Quran dan hadis telah selesai.
telah lengkap, tidak ada lagi tambahan. Telah selesai, tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi tambahan. Maka sumber utama umat Islam sudah lengkap. Itu kiranya yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ay masadirul ahkam, sumber utama dari hukum. Lalu kemudian kita juga tahu ketika di zaman Abu Bakar kan tadi seperti yang saya nyatakan, proyek utama beliau yang membuat beliau sibuk adalah peperangan melawan orang yang mengaku sebagai nabi, melawan orang-orang murtad dan yang tidak mau bayar zakat. Nah, saat itu banyak ahli Al-Quran, banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Hingga akhirnya Abu Bakar gusar. Ketika mendengar laporan ternyata banyak penghafal Al-Quran yang wafat di perang Yamamah, beliau gusar, dan saat itu di situ ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan, ya Abu Bakar, bagaimana kalau misalkan kita kumpulkan Al-Quran ini menjadi satu buku? Karena kita tahu sejak zaman Rasul Al-Quran itu tidak dibukukan. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Sebagian di antara mereka menulis di tempat yang bisa mereka tulis, di daun, di tulang, di batu, dan itu berserakan. Tapi banyak yang sudah menghafalkan Al-Quran bahkan dari awal sampai akhir. Nah, di zaman Abu Bakar, ketika Umar meminta kepada Abu Bakar, bagaimana kalau misalkan kita kumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, Abu Bakar galau. Abu Bakar nggak mau. Bagaimana, kata Abu Bakar, bagaimana saya bisa melakukan suatu hal yang tidak Rasulullah SAW lakukan? Lalu kemudian Umar datang, berkali-kali Umar berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar, wallahi, huwa wallahi khair. Ini benar, ini bagus. Kenapa? Kalau misalkan banyak orang yang mati, banyak penghafal Al-Quran yang wafat, bagaimana generasi setelah kita? Mereka tahu Al-Quran dari mana? Gimana kalau misalkan nanti Al-Quran hilang sama sekali dan tidak ada orang yang tahu tentang Al-Quran? Maka ya setelah dilobi berulang-ulang, akhirnya Abu Bakar setuju. Hingga akhirnya Abu Bakar mengutus Zaid bin Thabit untuk menjadi pemimpin panitia pengumpulan Al-Quran. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran, dan Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf, lalu kemudian mushaf itu disimpan di rumahnya Abu Bakar sebagai khalifah saat itu. Terus kemudian setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar, maka Al-Quran itu dipegang oleh Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar wafat, akhirnya Al-Quran yang mushaf itu disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar, istrinya Rasulullah SAW. Baru ketika zaman Utsman terjadi perbedaan bacaan antara orang-orang di berbagai daerah. Ketika para sahabat mendengar kok di sana Al-Quran dibacanya beda, di sana juga beda. Akhirnya Sayyidina Utsman mencoba untuk mengumpulkan kembali Al-Quran, mengambil kembali Al-Quran yang ada di rumah Siti Hafsah tadi, untuk kemudian dikumpulkan bersama para sahabat yang lain, melihat perbedaan bacaan yang ada, lalu kemudian membuat standar Al-Quran. Dan standar Al-Quran ini kemudian disebarkan ke berbagai daerah dengan perintah. Semua Al-Quran yang ada, semua tulisan Al-Quran yang ada saat itu dibakar, kecuali yang ini, yang disebarkan oleh Utsman bin Affan. Oleh karena itulah kenapa yang kita kenal sekarang adalah Mushaf Utsmani, karena ini adalah mushaf standar yang disebarkan oleh Utsman bin Affan. Nah, lalu kemudian itu dari sisi Al-Quran. Sedangkan dari sisi sunnah, ya, Al-Quran pada saat itu mendapatkan
perhatian yang sangat besar dari khalifah, baik dari khalifah Abu Bakar, Umar ataupun khalifah Utsman. Tapi di saat itu hadis tidak mendapatkan perhatian sebesar Al-Quran. Sunnah tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti Al-Quran. Bahkan ada sejumlah riwayat yang menyatakan bahwasanya orang-orang itu dilarang untuk berkata tentang Rasulullah SAW. Sebenarnya riwayat-riwayat semacam ini hanya untuk agar orang itu berhati-hati dan tidak berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dan memang sunnah di kemudian hari pada zaman sahabat sighar, sahabat junior, dan di zaman tabi'in baru sunnah mendapatkan perhatian yang besar. Karena Al-Quran sudah terkumpul, Al-Quran sudah dihafalkan, baru kemudian sunnah yang tercecer di mana-mana itu dikumpulkan, diriwayatkan, ditulis. Nah, itu yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidun, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau dilihat dari sisi ijtihad, Al-Quran sudah lengkap, Sunnah tercecer, dan tidak semua sahabat itu kan mengetahui semua dari Rasul. Tidak semua sahabat itu memiliki derajat yang sama dalam pemahaman agama. Di antara sahabat ada yang dekat dengan Rasul, ada yang selalu bergaul dengan Rasul, dan ada sahabat yang hanya bertemu Rasul sekali-kali, bahkan ada yang hanya bertemu satu kali habis itu sudah, tapi dia masih tetap disebut dengan sahabat. Meskipun Rasulullah SAW selalu mengadakan jamaah, beliau selalu mengadakan pengajian, tapi tidak semua orang selalu hadir. Maka pemahaman sahabat dan rekaman hadis yang ada di dalam diri mereka beda-beda. Nah, ketika Rasul sudah wafat, para sahabat itu mereka punya pemahaman agama masing-masing. Karena Rasul tidak mengadakan UAS, Rasul tidak mengadakan standarisasi pemahaman Al-Quran, pemahaman agama biar semua sahabat sama. Enggak, tapi orang bisa paham beda-beda hingga akhirnya ya para sahabat bisa berbeda-beda. Maka saat itu dimulailah ijtihad. Para sahabat mendapati masalah-masalah baru dan mereka mulai mencari hukumnya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Abu Bakar sebagai seorang khalifah saat itu, beliau melakukan ijtihad sangat banyak. Ya, di antaranya seperti tadi, beliau memutuskan akan memerangi orang-orang yang murtad, akan memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, itu kan adalah ijtihad juga. Karena beliau melihat setiap aqimus shalah ada atuz zakah. Setiap sholat ada perintah zakat, maka orang yang tidak membayar zakat sama dengan orang yang tidak sholat. Atas dasar itu Abu Bakar ingin memerangi mereka. Itu adalah ijtihad beliau. Lalu kemudian banyak diriwayatkan Abu Bakar ketika mendapatkan suatu masalah, beliau akan mencari dari Al-Quran. Kira-kira ada atau tidak ayat Al-Quran yang berkata tentang ini. Lalu kemudian kalau tidak, maka beliau akan mencari dalam sunnah. Apakah Rasul pernah membahas tentang ini atau tidak? Kalau beliau tidak tahu, maka beliau akan mengumpulkan para sahabat saat itu. Para sahabat dikumpulkan, lalu kemudian beliau akan bertanya, di antara kalian ada nggak yang tahu Rasul pernah membahas tentang ini atau belum? Kalau ada, maka orang itu akan menyebutkan. Kalau tidak, maka Sayyidina Abu Bakar akan beristihad di situ. Maka di situ juga dikenal yang namanya ijma. Ijma pertama kali muncul di masa Abu Bakar. Ijma pertama kali muncul di masa Abu Bakar karena tadi udah mana mujtahid di zaman sahabat itu sedikit,
dan mereka semuanya masih kumpul di Madinah, maka Abu Bakar beliau gampang mengumpulkan mereka dan beliau gampang untuk bertanya kepada mereka. Ketika semua ulama, semua sahabat ketika itu sepakat, akhirnya ya sepakatlah. Itu. Lalu kemudian di masa Umar bin Khattab, juga sama. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika mendapatkan masalah, beliau akan mencari dalam Al-Quran. Kalau tidak, beliau akan mencari dalam Sunnah. Kalau tidak, beliau akan bertanya kepada para sahabat. Abu Bakar pernah membahas tentang ini atau enggak? Kalau enggak, apakah Rasulullah SAW pernah membahas ini atau enggak? Kalaupun enggak, maka akhirnya beliau bermusyawarah dengan para sahabat kira-kira seperti apa hingga muncullah ijma'. Sebagaimana yang kita akan ketahui dalam usul fikih, ijma' itu ada dua jenis. Yang pertama ijma' sharih, yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' sharih itu adalah suatu perkumpulan ulama, ya seluruh ulama Islam dunia, dan mereka membahas suatu hal dan mereka sepakat. Ijma' ini hanya terjadi di masa sahabat, karena di masa setelah sahabat tidak mungkin ada ijma' seperti ini. Lalu kemudian ada ijma' sukuti, ijma' yang terjadi diam-diam. Maksudnya gimana? Ijma' sukuti itu seperti ini. Terjadi suatu permasalahan di masa sahabat. Para sahabat tahu, tapi para sahabat meresponnya dengan positif, tidak merespon dengan negatif. Maka para sahabat ijma' di situ. Ijma'nya ijma' sukuti. Contohnya ketika Sayyidina Umar, beliau mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan orang-orang untuk sholat rawih. Saat itu para sahabat tahu, mereka melihat, tapi mereka meresponnya dengan baik, mereka ikut. Akhirnya tarawih secara jamaah landasannya adalah ijma' para sahabat. Ijma'nya pun ijma' sukuti, karena tidak ada majelis para sahabat berkumpul untuk membahas ini. Maka itu ijma'nya sukuti. Ada juga suatu permasalahan yang terjadi di zaman sahabat, tapi kemudian direspon negatif, maka tidak jadi. Contohnya salah seorang khalifah di Bani Umayyah. Saya lupa apakah itu Marwan bin Hakam atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi salah seorang khalifah di Bani Umayyah ingin menukar khutbah Id menjadi duluan sebagaimana Jumatan. Biasanya kan khutbah salat duluan baru khutbah. Dia ingin mencoba memajukan khutbah dulu baru salat Id. Biar orang-orang tidak kabur dan biar orang-orang mendengar khutbah. Saat itu Abdullah bin Umar marah dan kemudian menyatakan, bagaimana kamu bisa mendatangkan suatu hal yang belum ada di zaman Rasul? Itu kan perkara baru terjadi di masa sahabat. Sahabat merespon dengan negatif, maka tidak terjadi. Tapi ketika seluruh sahabat semuanya merespon positif dan menyatakan iya, maka itu menjadi ijma' sukuti. Itu terjadi di masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, di masa ini sumber ijtihad di masa ini jelas. Pertama adalah Al-Quran, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Lalu kemudian yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah ijma'. Contoh lain di antara ijma' yang terjadi di masa sahabat adalah wajibnya ada seorang pemimpin. Itu ijma'. Lalu kemudian mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin, itu juga ijma'. Semua sahabat sepakat. Nah, lalu kemudian selain Al-Quran, sunnah, dan ijma', ada satu lagi, yaitu ro'yu. Ro'yu di sini dia bermakna umum. Ro'yu di sini adalah menggunakan pemahaman pribadi terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan terhadap maqasid syariah untuk menentukan suatu hukum. Ketika tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian tidak ada ijma', maka para sahabat akan kembali kepada ro'yu, kepada akal. Akal yang berlandaskan atas pemahaman Al-Quran dan hadis. Ro'yu di sini luas, tidak hanya qiyas.
Ra'yu di sini karena masa sahabat belum ada metodologi, belum ada klasifikasi ini qiyas, ini istihsan, ini sadu zariah, ini maslahat. Maka semuanya saat itu disebutnya dengan ra'yu, pendapat, ya, akal. Nanti di masa berikutnya baru ra'yu ini terpecah menjadi qiyas, ra'yu ini ada istihsan, ada sadu zariah dan sebagainya. Contohnya seperti Sayyidina Umar, beliau tidak mendatangkan tidak menghukumi potong tangan ketika di masa paceklik. Saat itu masanya sedang parah, sedang kekeringan. Maka Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan. Nah, itu salah satu contohnya. Dan ya, jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran juga kan itu berasalnya dari ra'yu, karena tidak ada perintah. Tidak ada perintah untuk membukukan, hanya perintah untuk menuliskan ada, tapi membukukan tidak ada. Nah, ijtihad di masa sahabat itu juga memunculkan berbagai perbedaan pendapat di antara para sahabat. Jadi jangan kira semua sahabat itu seluruhnya selalu menjadi satu pendapat, enggak. Kalau di zaman Rasul oke, karena di situ masih ada Rasul. Tapi di zaman Rasul pun para sahabat bisa berbeda. Apalagi setelah Rasul tidak ada. Para sahabat bisa berbeda banyak sekali. Contohnya diantaranya seperti masalah iddah. Bagi orang yang hamil lalu kemudian suaminya meninggal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lahu nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Orang-orang yang hamil itu mereka hendaklah masa iddahnya itu sampai melahirkan. Lalu kemudian ada ayat lain, kalau orang-orang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, maka dia masa iddahnya adalah arba'atu asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, kasusnya bagaimana ketika seorang wanita hamil lalu kemudian ditinggal mati oleh suaminya? Sayyidina Umar menyatakan iddah bagi dia itu ketika lahir. Sedangkan Sayyidina Ali menyatakan lihat yang paling jauh, apakah lahir duluan atau 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata yang terjauh adalah melahirkan, maka iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau yang terjauh adalah iddahnya 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari. Contoh yang lain adalah unta yang tidak ada pemiliknya. Di zaman Umar, unta yang berkeliaran tidak ada pemiliknya, maka itu dibiarkan saja, tidak boleh diganggu. Tapi di zaman Utsman, unta-unta yang tidak ada pemiliknya itu ditangkap, disimpan di suatu tempat, diumumkan ini unta siapa. Lalu kemudian unta itu dijual, dan nanti uangnya, kalau misalkan ada orang yang mengaku bahwasanya itu adalah untanya dia, maka uangnya dikasihkan kepada pemiliknya. Kalaupun enggak, maka uangnya akan masuk ke Baitul Mal. Contoh yang lain, ini menjadi perdebatan para sahabat sangat sengit di sini, yaitu tentang daerah taklukan. Ketika Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan daerah sampai Persia dan Mesir. Status tanah yang ditaklukkan itu menjadi apa? Para sahabat, salah satunya Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan tanah daerah yang dikuasai itu menjadi ghanimah yang harusnya dibagi-bagikan kepada pasukan. Sayyidina Umar menyatakan enggak, daerah yang dikuasai tanahnya enggak usah kita ambil, biarkan pegang saja sama mereka. Karena menurut Umar, bayangkan kalau misalkan semua daerah yang kita taklukkan tanahnya kita pegang semua. Orang-orang penduduk sana tidak akan memiliki tanah dan kita pun tidak bisa mengurus tanah yang ada di sana. Hingga akhirnya para sahabat ya setuju dengan titah khalifah saat itu. Akhirnya ya, dan Umar beliau memutuskan seperti itu.
Itu di antara perbedaan ijtihad antara para sahabat. Jadi kita tidak usah heran dengan munculnya perbedaan pendapat di masa sekarang yang jauh dari masa Rasulullah SAW. Jangankan kita, para sahabat aja yang dekat dan pernah hidup sama Rasul, mereka bisa saja berbeda. Apalagi kita yang jauh. Jadi tidak usah ribut tentang satu ada yang melarang sholat karena sekarang sedang corona. Satu lagi mereka menyatakan kok takut sama corona, takut sama Allah dong gitu. Ya, itulah perbedaan pendapat. Ya, masing-masing bisa berijtihad, masing-masing bisa punya pendapat. Cuma kalau celaka ya pegang sendiri perkataan sendiri. Dan di antara para sahabat juga tidak semuanya satu derajat pemahaman, tadi saya bilang. Di antara para sahabat ada yang ahli dalam berfatwa, ada juga orang yang tidak ahli dalam berfatwa. Di antara sahabat yang banyak fatwanya, yang banyak mengajar, fatwanya didengar orang dan fatwanya dituliskan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah, uh, Siti Aisyah, lalu kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanti beliau akan pergi ke Kufah, lalu kemudian di sana menjadi madrasah ahli Kufah. Anas bin Malik dan Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, mereka akan berada di Madinah menjadi ahlu madrasah ahlu Madinah. Ada juga sahabat yang tidak banyak berfatwa seperti Abu Bakar, Ummu Salamah, terus kemudian Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak banyak berfatwa, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis. Kira-kira seperti itu kondisi hukum Islam di zaman sahabat senior, dengan berbagai intrik politik, lalu kemudian ada banyak perbedaan di antara para sahabat. Dari sini harusnya kita paham bahwasanya perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara umat muslim itu adalah hal yang biasa. Jadi justru dengan mempelajari ini kita harusnya bisa paham, kita harusnya bisa sadar bahwasanya ada tempat di mana kita bisa beda dan ada tempat di mana kita nggak boleh beda. Dan juga kita bisa tahu kenapa sih umat Islam itu kok harus ada mazhab-mazhab. Kenapa tidak satu aja menjadi mazhab Rasulullah SAW? Maka inilah pentingnya pembahasan sejarah perkembangan hukum Islam biar kita paham tentang ini. Baik, sekiranya itu pertemuan kita kali ini tentang hukum Islam di zaman sahabat senior. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan tentang perkembangan hukum Islam di zaman sahabat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penyakit. Nggak usah keluyuran, lebih baik diam di kamar, keluar kalau kita butuh. Hati-hati karena kita tidak tahu ajal, kita tidak tahu virus itu di mana. Kita nggak tahu apakah orang yang di dekat kita itu sakit atau enggak. Maka stay home, stay safe. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.